dunia. Kita record ya teman-teman ya, buat game yang ketiga ya. Jadi habis ini ada Onfa, Dimas, Hehuha, sama Imensten, sama Sophia. Saya nanti ada dari gratis sama VIP-nya Kanira gitu, oke? Siapa bilang jalan pintas itu tidak ada? Aku sudah buktikan. Oke, let's go. Kita akan coba masuk game yang berikutnya guys. Ini Ryuze harusnya ngisi XP sih. Kita lihat ya. Hero apakah yang akan dia ambil? Bisa Chow dijadiin semua sebuah ketidakadilan di hero dunia roam ini. ya. Untuk Hehu Hi Hu Ha Ha Ha. Gelo guys, namanya susah banget bro. Nama macam apa ini guys? Guys, kenapa sih guys kan kasih namanya susah-susah sih guys? Hehu. Akhir tahun 2024 waktu MPLPH S14. Terus nggak terlalu jago karena season itu season terburuk TLPH. TLPH itu apa? Makasih laporannya .inc. Hari-hari guys namanya Hehu. Loh, malah jadi ROM kah? Ryuze kah? Bukan tadi mau pakai XP? Nah, Apakah sisi gelap yang wah terlihat di dalam gelo guys, cerminan? ngamanin hero yang biasanya dia pick ya, yaitu Benedetta guys. Jawi ngetro katanya, emang iya Jawi ngetro, mana Jawi? Pakai Arlot kah? Ada Carmilla juga, udah ada yang pakai Gara juga guys. Wah ini gacor-gacor punya nih ya. Seribu 1000 dari Kamiel Goreng. Pesan, Hai Mar. Kamiel goreng. Hai, halo. Mood Padia, jangan dong. Tim Liquid Filipin. Oh. Halo Kamiel, makasih Kamiel 1000-nya. Aman. Tadi nge-lag dikit nggak ngaruh guys. Let's go, kita akan coba join masuk untuk game yang berikutnya guys. Kita akan join ke match yang ke 3 ya. Wizard yang memakai Arlot dengan Pari yang kini mencoba untuk mengambil karena satu buah Parper. Godzilla mencoba memberikan cover dengan Uzi yang kini harus bermain di bagian top lane berhadapan dengan seorang Lujet ya, yang kini mencoba memakai Hero Granger di game kali ini. Gak bercanda, tanya Mario katanya nge-live aja tadi soalnya suka gak bisa katanya Kamiel. Oh ngetes aja. Aman. Makasih ya Kamiel ya. Mau ku mute kah di WA? Wah iya lo. Bahaya ya kalau cewek-cewek udah ngomong mute di WA itu bencana bro. Hati-hati bro. Missing nanti ya. Dengan Zero yang mencoba memakai Reparsya, memberikan cover langsung di area tengah dengan platingan yang tentunya harus dilakukan. Hehu ya juga siap kini mengcover posisi tentunya seorang Melski ya, yang mencoba untuk mendapatkan tentunya beberapa buff lagi untuk game kali dengan memakai Selena Hyper nih guys. Jarang-jarang ya kita lihat Selena Hyper kalau misalnya nggak dipick oleh Onfa, biasanya nggak ada lagi yang ngepick ya. Tapi kali ini ada perbedaan yang ternyata terjadi dengan Zero yang tadi sempat terkena satu buah efek sisi ya. Cukup tentunya memberikan penyulitan ke arah seorang Zero yang kini harus bertahan di area bottom lane, menunggu tentunya mengambil kesempatan dengan platingan yang harus kembali dia lakukan untuk bisa menjalankan area yang ada di area bawah sana. Ryuze mencoba untuk juga mengcover posisi-posisi yang mungkin di sana ada pemain-pemain yang bisa membahayakan seorang Zero ya. Yang kini harus memastikan lagi bahwa dirinya harus kembali ke area tengah. Sementara lihat di area atasnya ada Den yang kini mencoba untuk juga mengcover posisi di bagian atas jenak. Tapi satu buff first bolt berhasil terlihat. Poin pertama berhasil dilakukan langsung dengan Ryuze yang harus malah jadi opsi pertama untuk malah terkena eliminasi. Tuh guys, teman-teman yang mau ikutan VIP masih bisa ya. Tapi kalau mau ikutan VIP di match 5 teman-teman ya. Dengan satu baris buff yang berhasil diambil, Zero pun juga berhasil memberikan tumbangan di area tengah langsung. Poin kill diciptakan.
Tentunya Zero akan mencoba untuk menjadi pemain yang ikut serta ya, memberikan impact besar buat teman-teman dari Tim Onyx untuk bisa memenangkan gamenya di match yang kali ini ya, dengan pengambilan karena sebuah purple yang masih berhasil diambil oleh seorang Melski. Mencoba untuk membuka Abyssal Hero-nya lagi, kini mencoba untuk mengambil kesempatan turtle yang pertama. Akankah mencoba untuk dia dapatkan? Di saat Abyssal Hero pun malah berhasil mengenai serang Wize. Tidak penculikan pun kini akan berhasil dipaksakan dengan Wize yang harus mencoba untuk melakukan beberapa penungguan. Ada Gorilla yang siap mengcover dari segi posisi, tapi sayangnya Vida Esrek berhasil beraksi. Zero membuka pemain untuk bisa ditumbangkan lagi, dan kini masih ada satu sontekan yang berhasil terjadi di serang Ryuze untuk bisa mengambil pick up pertamanya. Lihat permainan yang begitu baik di arah early berhasil dipertunjukkan oleh teman-teman dari Tim Onyx dengan sebuah turtle pertama yang juga sepertinya akan mencoba untuk mereka ambil, tapi Den mungkin bisa memberikan gangguan. Tidak ada seorang Den yang malah berhasil mengambil karena sebuah turtle pertama. Lihat Retribution gak ngaruh dengan cukup banyak di sana. Harus hilang dari sekitar turtle pertama, dan gankingan pun juga kini akan berhasil dengan cukup kuat memakan seorang pemain yang ada di depan dengan mencoba untuk membuka teman-teman dari tim Araki untuk bisa masuk ke arah sebuah turret. Mereka pun juga harus kehilangan seorang Wize lagi ternyata untuk game kali ini, dengan masih ada Vida Esrek yang juga kini harus memukul mundur teman-teman dari tim Araki untuk bisa pulang ke arah belakang. Sayangnya pertarungan tambahan gagal untuk bisa membuat mereka ya mendapatkan lagi keuntungan, meskipun tarta pertama akhirnya berhasil untuk mereka dapatkan dengan masuknya seorang Din yang tadi sendirian di depan, mengambil dengan langsung satu ultimate-nya. Dan kita lihat juga di bagian atas Uzi masih berusaha untuk bisa mengcover juga posisi dengan tembakan-tembakan yang kini terjadi, mencoba untuk membuat seorang Luljet mungkin kesulitan di game yang kali ini, mulai mendatangkan juga beberapa pemain lain untuk bisa mengcover posisi seperti di bagian top lane. Ini akan menjadi masalahkah yang cukup bisa membuat Uzi mungkin bisa kehilangan dirinya ya. Bisa ikutan gratis dari saluran atau dari quiz ya teman-teman ya. Lihat nanti ya guys. Kini mulai mencoba untuk melakukan setup ya. Sampai dengan Abyssal Hero yang malah berhasil mengenai seorang Gorilla. Satu buah bantuan pun terjadi dengan adanya seorang Super Fari di sana, dan Melski tumbang untuk pertama kalinya, mencoba menambah sebuah pick up tambahan. Namun Fari kini harus malah berhasil ditandai dengan satu buah tembakan, satu Death Sonata. Berhasil membuat dirinya pun ditumbangkan di game yang kali ini. Dengan Zero yang juga kini harus mengcover lagi sebuah posisi. Untungnya Ryuze ya, ini kembali melakukan sebuah rotasi ya, memberikan kecepatan juga untuk bisa membantu ya agar melakukan platingan di bagian tengah. Dan kita lihat serangan yang kayaknya kini akan lebih diprioritaskan oleh teman-teman dari tim RRQ ya, untuk bisa ngambil ke arah sebuah turtle yang kedua, karena mereka tadi di turtle pertama ya bisa untuk mendapatkan, sehingga punya peluang untuk melakukan sebuah perfect turtle untuk game yang kali ini. Apa dengan adanya seorang Hehu ya yang harus malah jadi sebuah pengambilan duluan. Kita lihat ada eliminasi yang berhasil terjadi dengan kini Melski yang mencoba mendekat, tapi sepertinya posisinya juga nggak cukup baik untuk bisa melakukan pertempuran di bagian depan sana. Dengan kini harus membuat seorang pemain pun di bagian atas pun tumbang juga, dan kemudahan untuk bisa mendapatkan turtle kedua berhasil malah terjadi di tangan teman-teman dari Merarki untuk gamenya di match kali ini. Menjadi gold yang juga kini berhasil ya cukup banyak untuk bisa mereka ambil, dan perlahan tapi pasti mereka mencoba untuk memperbaiki dari segi permainan. Tapi Wize juga kini cukup terancam, apalagi dengan tadi terlalu sendirian. Uzi pun berhasil menghancurkan turret di bagian top lane, menjadi turret pertama yang akhirnya berhasil dikunci, dan final slash pun terjadi, membuat Hehu pun sepertinya apakah bakal dikasih pulang dengan selamat. Namun sayang serang Melski pun lagi dan lagi harus malah terkena tumpangan. Dua kali sudah berhasil diamankan dan masih kini menyerang. Pasukan dari Merarki masih berhasil untuk menambah korban, bahkan Uzi pun berhasil melakukan sebuah double kill, dan kini akankah juga berhasil membuka satu triple kill dengan Ryuze yang mungkin bisa terkena sebuah eliminasi. Dan lihat, triple kill didapatkan di game yang sekarang, dengan tentunya juga ada beberapa buff tambahan yang tentunya harus mereka dapatkan. Dan Melski jadi pemain yang kini harus sendirian dan harus mencoba untuk lebih melakukan farming dengan lebih banyak lagi ya, karena Melski juga udah mulai ketinggalan dari skill level nih ya. Levelnya udah di level 8, tapi kalau ngelihat pemain-pemain lawannya, Fari khususnya yang bisa dibilang jadi salah satu jungler yang kini juga udah berhasil ke level 11 ya. Wah, 3 level berbeda menurutku sangat-sangat berbahaya di saat seorang pemain ya
Kini mencoba membuka satu bawah Way of Dragon di sana, namun sayangnya masih terlalu dekat. Bahkan kini mencoba untuk terlibat dengan pertarungan tambahan di arah sebuah turret dan gagal untuk bisa membuat dirinya pun survive, dan turret di bagian tengah berhasil dibawa langsung oleh teman-teman dari tim RRQ. Bahkan satu buff purple pun berhasil untuk mereka ambil kali ini. Dicuri sebuah buff dari pasukan teman-teman tim Onyx, dan ini akan ngebuat semakin sulitnya ya Melski dalam melakukan penyamaan dari segi level yang harus didapatkan. Tapi Luchat memberikan lagi satu cover baik dengan tumbangan yang berhasil dia kunci. Tumbangan kedua yang tentunya bisa membawa semangat ya. Dengan Vida Ezreal yang juga kini mencoba memukul mundur sejenak pasukan dari teman-teman tim RRQ untuk bisa ke area belakang. Tentunya dengan kesempatan yang kayaknya nggak akan mereka mencoba ya untuk lepaskan, yaitu adalah Lord pertama yang harus tentunya mencoba untuk mereka kunci. Kami aku gak kata Wiz Adel X King. Siapa ini? Dengan serangan-serangan tambahan yang juga kini bakal terjadi. Sebuah Abyssal Hero gagal untuk bisa memberikan luka dengan cukup dalam, dan Ryuzi still survive. Masih juga berhasil bertahan dengan ultimate yang tadi sempat dilakukan oleh seorang Din. Ultimate yang bisa menarik ya, dan juga bisa membuat sebuah burst damage besar terjadi. Untungnya bisa dihindari tadi oleh seorang Ryuzi, dan kita ngeliat ya kontes yang pertama dari segi pengambilan Carlord siapakah yang akan berhasil dapatkan di game yang kali ini guys. Dengan seorang Uzi yang juga masih mencoba untuk memberikan beberapa tambahan platingan di area bottom lane. Berbagian di area bawah kini akan berhasil dihancurkan langsung oleh teman-teman dari RRQ di game yang sekarang. Zero masih menyerang. Bahkan satu bedet Sonata tadi juga sempat terlihat. Final Slash berhasil terbuka dengan masuknya seorang Wiz di sana, ikut membantu sehingga memudahkan seorang Wiz untuk melakukan sebuah point kill. Meskipun juga harus membuat seorang Wiz pun kini terdesak dan gak bisa keluar, dan membuat diri pun terkena subliminasi. Tambahan pick off kini akan terjadi dengan bantuan dari seorang Din yang sempat mencoba untuk mengejutkan langsung masuk ke area dalam. Namun gagal untuk memberikan impact besar, tapi bantuan Wave Neon mungkin bisa mendorong juga turret tambah untuk bisa teman-teman dari tim RRQ pun dapatkan. Memberikan sebuah purple yang juga akhirnya berhasil diambil. Fari lagi dan lagi membantu agar pencurian bisa dilakukan untuk game yang kali ini. 8.000 dari Kamil Bulat, pesan ikut dong Mas. Boleh. Ada yang ikutan ya. Boleh, tapi mainnya di game kelima. Ini gue besok halo nih. Thank you guys yang udah donate guys. Wah 8.000, nanti kalau ada yang ninja aku coba masukin kamu deh di antrian. Kamil Bullet katanya namanya. Kamil Bullet. Mau ikutan bisa, yang mau VIP palingan di 5 tapi teman-teman ya. Aku coba masukin antrian ya Kamil ya. Nanti gue coba cek dulu Bang Bismarck apakah masih ada slotnya di sini. Kalau misalnya kagak ada, palingan VIP dulu. Dengan Lord yang kini akan berhasil untuk diambil. Thank you ya Kamil ya. Kemudian semangat teman-teman yang besok ujian ya. Semoga besok bisa diberikan kemudahan. Amin. Wah, ini Lord pertama sedang mencoba untuk diambil ya. Dengan setup dari teman-teman tim RRQ, mencoba untuk membuat Lord yang pertama bisa mereka dapatkan. Tapi sayang biar lain lagi dan lagi, meskipun harus tertumbangkan. Uzi mencoba mengejar, satu mau masih muncul akan berhasil menarik. Tapi Luchat kini juga masih terus memberikan beberapa tembakan. Namun sayangnya ada sebuah kesempatan untuk lagi dan lagi juga membuka sebuah pencurian ya. Karena sebuah purple dari pasukan teman-teman tim Onyx dan RRQ. Ini semakin memperkuat tim mereka ya dalam mengumpulkan goldnya di game yang kali ini. Aku udah libur 1 bulan, enak banget guys. Kalian di sini udah pada libur kah? Ini facecam lagi, belum ada facecam lagi guys. Dengan kita lihat juga area di bagian bawah yang kali ini sedang mencoba di plating ya oleh seorang Super Fari. Mencoba untuk mendapatkan turret ketiga agar pasukan dari tim RRQ pun lebih berhasil ya dalam melakukan tentunya objektif-objektif untuk bisa mereka dapatkan. Gua nggak ada liburnya bang, kerja terus kata Tomio. Semangat Tomio. Emang kalau kalian di setupnya gak ada libur sih, kerja terus pasti ya. Semangat ya teman-teman ya. Semoga kalian bisa membahagiakan orang-orang yang emang kalian sayangi guys. Oke, amin.
Satu Wave Dragon sempat terbuka. Vinasa juga tadi sempat mencoba untuk juga membuka ancaman dari serang Wija di sana, yang malah harus juga tertumbangkan duluan. Kini satu persatu dari pasukan tim RRQ harus malah berhasil ditumbangkan dengan pergerakan dari serang Rize yang tadi malah berhasil juga membuka satu buah double kill. Menjadi pemain yang kini akan mencoba untuk menambah lagi peluang untuk pasukan dari tim Onyx untuk bisa membuka lagi sebuah eliminasi. Dan Fari masih mencoba mengancam dan Lujet terlalu memaksakan. Bagian samaan pun harus terjadi dengan pasukan dari tim RRQ ya, yang berhasil menembakkan Lujet bersama dengan turret yang juga berhasil dihancurkan di bagian atas sana. Dan Ryuzi masih juga jadi pemain yang cukup penting untuk bisa membuka satu poin kill lagi. Berapa serang Uzi yang kini memiliki damage yang juga cukup besar, dan Legendary pun berhasil terjadi. Poin kill yang kini membuat pasukan dari teman-teman tim Onyx ya harus dalam warning karena mereka hanya tersisa 3 orang member aja. Mulai dengan terus ada tembakan-tembakan yang juga dilakukan serang Uzi, dan tentunya akan membuat ya sebuah bencana jika nggak mau ya diantisipasi oleh teman-teman dari tim Onyx di sana. Dengan kesempatan juga untuk bisa menghancurkan turret yang ada di area bawah. Objektif gaming kembali didapatkan. Namun kita satu video ekstrak tambahan yang juga sempat dilakukan. Apakah akan berhasil dimanfaatkan oleh teman-teman dari tim Onyx? Tapi mereka pun malah harus kehilangan 2 orang member dengan adanya seorang Uzi. Dengan double kill yang terjadi, seorang Uzi akan berhasil mencoba untuk menambah lagi pick up untuk pasukan dari teman-teman tim RRQ. Dengan kini ada Ryuzi yang malah menunggu di area burst dan mungkin siap untuk membuka pertarungan lagi. Kita lihat dengan penunggannya di area burst. Mamar, gue dulunya pernah main Hyper Burst tapi sekarang gue udah berada di Roam. Dengan kejutan dari seorang Ryuzi, mencoba untuk memberikan satu buah HBD ke arah pemain, dan Uzi hampir juga tersambar dengan satu buah Death Sonata yang kembali dari serang Lujet. Mencoba untuk melakukan, tapi Fari ada di arah samping juga mencoba untuk memberikan kejutan. Namun kini juga harus membuat diri pun terancam. Hampir saya terkena lagi tembakan yang begitu luar biasa damage-nya dari serang Lujet di game kali. Dan lihat, Hehu sepertinya akan mencoba memanfaatkan posisi dari serang Wiz yang kini harus terdiam. Point kill yang membuat kini pasukan dari tim Onyx apakah cukup unggul untuk bisa mengunci Lord yang pertama. Dan Gorel juga kini akan mencoba dikejar. Uzi melakukan beberapa tembakan lagi dan lebih memprioritaskan ya sebenarnya pengambilan Karl Lord untuk bisa didapatkan di area bawah untuk game kali ini. Dengan masih ada Abyssal Hero yang juga berhasil terkonek ke arah seorang Gorilla ya. Melski masih menginginkan beberapa Abyssal Hero-nya. Dengan teman-teman dari tim RRQ yang juga kini mulai bersiap untuk bertempur. Zero kehilangan banyak darah dan berhasil digapai. Uzi pun berhasil melakukan sebuah double kill. Kita akan mencoba membuka kesempatan untuk bisakah mengunci sebuah triple kill maksimum charge. Akankah bisa terjadi? Di satu Wave Dragon pun gagal untuk bisa memberikan luka. Sebenarnya dari samping Ryuze kini bakal mencoba untuk muncul dengan tentunya Electrovina Blue yang mungkin bisa dia gunakan di sana. Namun lawannya Gorilla bukan menjadi sesuatu yang mudah, sehingga Ryuzi lebih mencoba memantapkan dirinya untuk ke arah lain ya. Lebih mencoba untuk menunggu sepertinya kesempatan untuk bisa ngambil ke arah pemain-pemain yang memang nggak memiliki darah yang cukup tebal ya. Itulah kegunaan seorang Ryuzi ya, yang juga kini harus kembali sepertinya ke bagian atas. Mungkin bisa memberikan backup ke arah landing yang lain ya, sehingga speed push mungkin bisa dijalankan. Tapi tentunya juga ada sebuah keuntungan ya, yang malah berhasil dikunci oleh pasukan tim RRQ dengan pengambilan Karl Lord yang kedua ya. Akhirnya berhasil mereka dapatkan di game yang sekarang. Dengan Ryuze yang kembali mundur, tapi Zero pun tertinggal. Point kill samaan pun terjadi, setelah Winter pun kini harus malah membuat sarang Super Fari pun terkena satu buah Way of Dragon. Berhasil untuk terkonek. Hehu kini juga akan mencoba untuk membuka pick up keduanya. Dengan Wize yang mungkin bisa tersambar juga ya, dengan beberapa tendangan dan juga pukulan yang mungkin bisa Hehu lakukan. Sementara Melski masih gagal untuk membuka Abyssal Hero dan kini harus bertahan. Tapi apakah cukup kuat? Karena kedua juga bakal perlahan mulai masuk dan akan jadi bencana lebih jika nggak mau ya tentunya tahan untuk game kali. Serang Wize pun malah berhasil terkena sebuah eliminasi lagi. Begitu sambahan pun terjadi untuk teman-teman dari tim Onyx di game yang kali ini. Dengan eliminasi Karl Lord yang juga kini sepertinya akan mencoba untuk dilakukan. Gorilla dan Uzi masih mencoba untuk juga menyerang. Dengan seorang Ryuze yang kini harus mencoba untuk pulang, melakukan satu lagi platingan di area bottom lane. Mencoba mengcover di mana teman-teman dari tim Onyx ya. Ini sepertinya masih dalam permainan yang disiplin untuk ngebuka defense-nya untuk game yang kali ini.
Dengan serang-serang ini juga sedang terbuka lagi oleh serang Zero yang bahkan berhasil untuk bisa ngambil ke arah pemain. Gorilla pun dalam posisi yang gak cukup baik. Apakah akan berhasil membuat diri pun selamat dengan backup dari serang Den, tapi sepertinya Den pun juga nggak bisa terlalu banyak untuk melakukan beberapa impact dari segi serangan. Harus mencoba untuk mundur karena Ryuze pun juga mencoba untuk menyerang, dan kini apakah berhasil membuka sebuah pengambilan karena serang Super Fari yang ada di depan. Belum lagi yang tembakan dari serang Lujat yang bisa mengguncang bencana, dan Gorilla pun tumbang juga di sana, dan Den harus kembali ke area belakang sana. Dan Wizi, guys, ini kalau ada yang AFK kita ban ya. Ya Allah guys, ada yang AFK kah? Mau info nama MPL apa roster? MPL tanya aku aja, kata Vendry. Betul. Halo Mar, halo Ame, welcome. Welcome guys yang baru bergabung guys. Yang mau VIP masih ada kosong di game 5 ya teman-teman ya. Mau ikutan bisa guys di game 5 guys. Hari-hari ada yang AFK kah guys. Dengan satu lagi tembakan yang cukup juga luar biasa dari sang Lujat. Tumbangan pun terjadi lagi. Dengan Den yang kini harus malah terkena eliminasi. Perlahan tapi pasti mulai mencoba untuk melakukan sebuah comeback di game kali ini. Apa dengan gak ada serang Wize, turret di bagian tengah pun berhasil dihancurkan di sana. Gorilla pun juga mulai tertembak. Pari pun kini juga harus malah terkena tumbangan. Power Berry berhasil diambil. Wize kini akan mencoba memantapkan serangannya ke arah depan. Dengan tentunya ada penjagaan yang juga bisa dilakukan oleh seorang Hehu. Bahkan kini mulai juga mencoba memberikan inflasi ke arah serang Uzi dengan gak dikasih. Sepertinya mudah untuk bisa mengambil ke arah Purple atau mungkin sebuah rest buff yang akan mencoba untuk diperebutkan di sana. Mati lampu. Waduh guys, aman kah? Game 4 full kah bang? Game 4 full kayaknya. Di game 5 guys ada kosong guys. Tapi kalau mau coba diantri bisa. Tadi sih udah ada yang antri satu orang, si Kamil. Dengan mencoba untuk mengambil kesempatan untuk bisa membuat Lord didapatkan. Ini akankah berhasil dikunci untuk pasukan dari teman-teman tim Onyx. Dengan tentunya ada satu wave dragon yang berhasil mereka lakukan. Guru pun terkena sebelum eliminasi. Monster kill pun didapatkan dan Vida strike pun terjadi lagi. Sebenarnya kali ini Den mereka gagal untuk bisa mendekat, dan Lord pun harus malah dikasih untuk pasukan dari tim Onyx. Dengan beberapa poin kill sampai ini juga kini akan mencoba untuk mereka ambil, bahkan memupus jalur untuk bisa pulang dari pasukan tim Meraki. Dan Fari masih berjuang tapi gagal untuk bisa selamat dengan double kill yang harus malah berhasil mengenai dirinya di game yang kali ini. Habis ini gue ikut katanya Adel X King. Nanti habis ini kulihat dulu ya, kalau slotnya ada palingan ikutannya di game 5. Cuma kalau misalnya nggak ada slotnya, kau VIP dulu aja bang. Dengan Wiz yang masih bergerak tapi sepertinya pergerakannya sangat aneh ya. Dan ini akan ngebuat tentunya kemudahan untuk bisa mengambil kartu kemenangan seperti akan langsung dilakukan oleh teman-teman dari tim Onyx untuk game yang sekarang menjadi wipeout. Dan kemenangan pun berhasil langsung terjadi. Bang coba di game 4 boleh Jack. Aku coba masukin ya Jack. Kalau ini ninja nanti kau masuk. Ya guys, AFK sangat-sangat malah berbahaya teman-teman, karena kasihan teman-temannya. Ya guys, kemenangan terjadi dengan momen epic comeback ya dari seorang Lujat, Hehu dan juga Ryuze ya. Saling mencoba untuk berkontribusi dengan adanya seorang Melski dan juga seorang Zero kali ini. Dengan 3 silver lain juga terjadi ke arah serang Den, Wize dan juga Gorilla. Sementara kita lihat juga ada serang Super Fari ya, yang berhasil mendapatkan emas, dengan Uzi yang juga berhasil mendapatkan MVP untuk game yang kali tentunya. Kita ban dulu ya Wize ya teman-teman ya. Ini dengan kita lihat juga statistik yang harus terjadi untuk game yang sekarang. Perbedaan dari segi point kill 33 berbanding 28 dengan durasi pertandingan ya, yang mencapai kita lihat sampai 20 menit 23 detik ya. The buying time katanya Dennis. Is okay Den, is okay Den. Sorry ya Den, aku juga nggak tahu guys. Aku juga kurang tahu guys, tiba-tiba ada yang AFK ya. Kosong katanya main sempat full kayaknya. Kita akan coba lanjut untuk masuk ke game berikutnya. Itu adalah game yang keempat ya. Ini pertarungan yang bakal semoga aja bisa lebih seru lagi untuk next gamenya. Tentunya dengan pertarungan yang
antara teman-teman dari tim Arek dan juga pasukan dari tim Onyx lagi guys. Let's go.